Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Kemarin kan kita sudah membahas mengenai sumber daya alamnya, bisa terbarui ataupun tidak, ataupun sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam energi dan lain sebagainya. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat beragam karena memang negaranya luas dan terdiri dari beberapa kepulauan. Selain itu, persebarannya juga hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Tetapi meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam, terdapat hambatan berupa jumlah sumber daya alam yang terbatas, khususnya jenis sumber daya alam yang tidak terbarukan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sumber daya alam sesuai kelestarian lingkungan seperti berikut ini. Jadi ada 4 pengelolaan sumber daya alam. Pada kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas 2 pengelolaan saja, yaitu prinsip berkelanjutan dan prinsip berwawasan lingkungan. Sedangkan untuk prinsip ekoefisiensi dan prinsip 3R, bisa kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita akan mulai membahas mengenai pengelolaan SDA dalam prinsip berkelanjutan. Sumber daya alam harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan generasi mendatang. Jadi tidak hanya dikonsumsi oleh generasi saat ini. Kita harus memikirkan generasi berikutnya agar dapat merasakan sumber daya alam yang ada pada saat ini juga. Pemanfaatan sesuai prinsip berkelanjutan merupakan pengelolaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi pemenuhan kebutuhan generasi berikutnya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus berkesinambungan untuk menjamin pemerataan sumber daya alam hingga masa depan. Ciri-ciri prinsip berkelanjutan seperti berikut ini. Yang pertama, memberi ruang kelestarian pada ekosistem. Jadi ekosistem yang mendukung pelestarian sumber daya alam harus kita jaga baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, secara langsung kita melakukan perawatan terhadap lingkungan seperti halnya merawat pohon, tidak merusak ekosistem alami, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kegiatan yang tidak secara langsung, yaitu kita taat pada peraturan yang berlaku, seperti halnya kita membuang sampah pada tempatnya. Hal itu akan membantu keberlanjutan dari ekosistem yang ada. Berikutnya, memanfaatkan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan. Dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan, dipastikan ekosistem sumber daya alam yang ada tetap terjaga. Kemudian, meningkatkan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok, melindungi, dan mendukung sumber daya alam bagi kehidupan secara berkesinambungan. Dan ciri terakhir adalah menggunakan prosedur dan tata cara sesuai kelestarian ekosistem untuk mendukung kehidupan, baik masa sekarang maupun masa depan. Jadi kita harus melakukan pengelolaan sumber daya alam sesuai prosedur yang ada atau ketentuan yang ada agar tidak terjadi kerusakan terhadap ekosistem sumber daya alam yang ada. Dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan sumber daya alam seringkali dilakukan secara berlebihan. Akibatnya ketersediaan sumber daya alam menurun dan terjadi kerusakan lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan. Ada beberapa pemanfaatan dalam prinsip keberlanjutan, yaitu pemanfaatan sumber daya kehutanan, pemanfaatan sumber daya pertambangan, pemanfaatan sumber daya kelautan, dan pemanfaatan sumber daya pariwisata. Kita akan memulai membahas dari pemanfaatan sumber daya kehutanan. Pemanfaatan sumber daya kehutanan sesuai prinsip berkelanjutan saya contohkan seperti berikut ini. Yang pertama, kita melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Berikutnya, melarang pembalakan hutan karena memang itu ilegal. Kemudian menerapkan sistem tebang pilih, yaitu memilih pohon-pohon yang sudah berumur dan memiliki volume batang yang sesuai dengan tujuan penebangan tersebut. Kemudian menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan. Jadi setelah kita menebang suatu pohon, kita wajib menanam pohon lain sebagai pengganti pohon yang sudah kita tebang. Kemudian menerapkan sanksi berat bagi pelaku pelanggar pengelolaan hutan sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Berikutnya kita masuk ke pemanfaatan sumber daya pertambangan. Pemanfaatan sumber daya pertambangan sesuai prinsip berkelanjutan berdasarkan ICMM atau International Council on Mining and Metals atau organisasi internasional yang mencanangkan pemanfaatan sumber daya pertambangan sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Yang pertama, mengimplementasikan dan memelihara praktik bisnis
yang beretika dan tata kelola perusahaan dengan baik. Berikutnya, mengintegrasikan prinsip pembangunan keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Kemudian, menegakkan hak asasi manusia dan menghormati budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan pekerja dan pihak lain yang berkaitan dengan aktivitas tambang. Kita sering melihat kan masyarakat adat atau warga sekitar yang sering mengalami dampak negatif terhadap adanya sebuah pertambangan. Maka dari itu kita harus melakukan pengelolaan yang mengikut sertakan warga sekitar agar tidak terjadi miskomunikasi atau suatu dampak negatif dari pertambangan tersebut terhadap masyarakat yang ada. Kemudian menerapkan strategi manajemen risiko berdasarkan data valid dan ilmiah. Kemudian kita harus meningkatkan kinerja kesehatan dan keselamatan baik untuk para pekerjanya ataupun warga di sekitar pertambangan. Selain itu, perusahaan yang mengelola pertambangan wajib berkontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat di lokasi kegiatan. Jadi tidak hanya mengambil keuntungan dari sumber daya alam yang ada, perusahaan pertambangan tersebut juga harus mengelola wilayah yang ada di sekitar pertambangan tersebut. Masuk pada pemanfaatan sumber daya kelautan. Contoh pemanfaatan sumber daya kelautan berdasarkan prinsip keberlanjutan seperti berikut ini. Pertama, pemberantasan kegiatan perikanan ilegal. Kemudian, penertiban perizinan usaha perikanan. Adanya pengelolaan manajemen kuota penangkapan. Jadi, tidak serta-merta menangkap ikan dengan jumlah yang besar, karena itu dapat mempengaruhi populasi dari ikan. Kemudian, melakukan rehabilitasi ekosistem pesisir dan pengelolaan kawasan konservasi perairan. Contohnya, menanam terumbu karang kembali. Selain itu, larangan penangkapan spesies tertentu seperti halnya penyu dan ikan Napoleon karena memang binatang atau biota laut itu dilindungi. Selain itu, dilarang melakukan penangkapan ikan di wilayah spawning ground atau tempat berkembang biaknya biota laut. Masuk pada pemanfaatan sumber daya pariwisata. Berikut ini contoh-contoh pemanfaatan sumber daya pariwisata pada prinsip keberlanjutan. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya lingkungan secara optimal merupakan elemen kunci dalam pengembangan pariwisata. Contohnya pembangunan jembatan pada wilayah mangrove. Dalam hal ini, jembatan bisa digunakan untuk para wisatawan untuk melihat keasrian atau kenampakan dan keindahan mangrove. Selain itu, jembatan ini juga dapat digunakan untuk para pengelola mangrove untuk mengecek kondisi ekosistem mangrove. Kemudian, mempertahankan proses ekologi serta turut andil dalam melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati di suatu destinasi wisata. Contohnya, kita dapat mengembangkan wisata budidaya terumbu karang. Contohnya di Bunaken. Jadi, kita membuka paket wisata dalam penanaman terumbu karang. Hal itu bisa mendatangkan pendapatan untuk pariwisata dan juga ikut melestarikan ekosistem laut yang ada. Kemudian, memastikan kegiatan ekonomi jangka panjang yang layak, memberikan manfaat sosial ekonomi kepada semua stakeholder dengan adil seperti pekerja tetap, kesempatan mendapatkan penghasilan atau membuka usaha, pelayanan sosial kepada masyarakat lokal, serta membantu mengurangi kemiskinan. Contohnya, kita membuka resort atau pengelolaan pariwisata di Raja Ampat. Kita dapat merangkul masyarakat yang ada untuk mengelola resort tersebut. Jadi bisa mendatangkan ekonomi pada masyarakat sekitar dan membuka lapangan kerja. Kemudian, menghormati keaslian sosial budaya masyarakat setempat, serta melestarikan nilai-nilai warisan budaya adat yang mereka bangun. Selain itu, pengelola juga harus berkontribusi untuk meningkatkan rasa toleransi dan pemahaman antar budaya. Contohnya pada Labuan Bajo, para wisatawan akan disambut oleh warga sekitar. Nah, dari situ tidak hanya pengelolaan pariwisata alam saja, tetapi ada pariwisata budaya yang ikut ditampilkan dalam paket wisata tersebut. Kemudian kita akan masuk pada pemanfaatan SDA dengan prinsip berwawasan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan merupakan upaya mengelola sumber daya alam
sesuai kemampuan lingkungan dan potensi produktivitas lingkungan. Pemanfaatan tersebut disesuaikan dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Pada praktiknya, pengelolaan sumber daya alam memerlukan sumber daya manusia yang terampil dalam penerapan ke lingkungan. Keterampilan dalam menyesuaikan pengelolaan menghindarkan manusia dari berbagai bencana akibat kerusakan alam. Etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam hubungannya dengan lingkungan. Etika lingkungan sangat diperlukan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Berikut ini tujuan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan. Yang pertama, menjaga hubungan manusia dengan lingkungan sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan manusia di Indonesia. Kedua, memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan terkendali. Jadi kita harus bijak dalam mengelola, dalam artiannya kita hanya mengambil sesuai kebutuhannya saja, tidak mengambil secara keseluruhan, karena itu dapat menghambat perkembangan dari sumber daya alam yang ada. Ketiga, membentuk manusia yang mencintai lingkungan dan berperan sebagai pembina lingkungan. Keempat, ada penjaminan kesinambungan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Dan terakhir, melindungi negara atau Indonesia dari berbagai pengaruh luar yang merusak dan mencemari lingkungan. Berikut ini bentuk-bentuk pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan. Yang pertama ada terasiring. Kita sering kan melihat penanaman padi yang berundak-undak. Nah, inilah yang disebut dengan terasiring, atau secara garis besar, terasiring merupakan bangunan konservasi tanah dan air secara mekanis dibuat untuk memperkecil kemiringan lereng atau mengurangi panjang lereng. Sistem ini dilakukan dengan cara menggali dan mengeruk tanah melintang lereng. Berikutnya ada reboisasi. Kita pasti sudah tidak asing dengan kata reboisasi. Ya, reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Kegiatan reboisasi meliputi peremajaan pohon dan penanaman jenis pohon yang berbeda di kawasan hutan sesuai dengan tata guna lahan yang ada. Berikutnya ada tebang pilih. Pemanfaatan hutan terus dilakukan untuk menunjang pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, hutan di Indonesia perlu dilestarikan. Salah satu tindakan tersebut yaitu tebang pilih tanaman. Tebang pilih merupakan penebangan pohon dengan memilih pohon yang ditebang, khususnya pohon tua, dan memiliki volume yang cukup untuk tujuan penebangan. Peremajaan buatan dipandang lebih efektif dibandingkan peremajaan secara alami, karena bisa lebih menghemat waktu. Kemudian kita masuk pada pengelolaan air limbah. Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Sebelumnya, air senantiasa memiliki dampak positif terhadap manusia dan lingkungan. Akan tetapi, terdapat beberapa jenis air yang berdampak negatif terhadap manusia dan lingkungan. Salah satunya adalah air limbah. Air limbah berasal dari kegiatan rumah tangga dan industri. Maka dari itu, industri diwajibkan memiliki sarana pengelolaan air limbah atau yang disebut dengan instalasi pengelolaan air limbah, disingkat IPAL. IPAL merupakan peralatan teknik serta perlengkapannya yang dapat mengelola air sisa produksi industri maupun rumah tangga. Tujuan IPAL yaitu menyaring limbah yang terkandung dalam air, sehingga saat air dibuang kembali ke alam, air itu sudah mengalami penyaringan dan bisa masuk ke dalam siklus hidrologi dan dapat dimanfaatkan kembali oleh kita. Terima kasih, itu tadi pembahasan mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang berdasarkan prinsip keberlanjutan dan prinsip berwawasan lingkungan. Berikutnya kita akan membahas mengenai pemanfaatan sumber daya alam secara prinsip efisiensi dan prinsip 3R, yaitu reduce atau pengurangan, reuse menggunakan kembali, dan recycle yaitu daur ulang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan dalam Microsoft Teams atau bisa menghubungi saya secara pribadi melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.